Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya semuanya? Kita hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial untuk mata kuliah kita. Uh, say hi to Mas Ibat. Halo Mas Ibat. Halo, selamat berpuasa. Masih pagi. Masih segar ya. Baik, masih basah. masih basah. Hari ini kita mau diskusi tentang apa Mas Ibat kemarin sebelum kita mulai diskusi just so you know ini adalah materi terakhir di kuliah kita psikologi sosial. Jadi setelah minggu ini kita sudah pertemuan 14 kali pertemuan. Jadi ini adalah pertemuan terakhir, gongnya ditutup oleh Mas Ibat gitu ceritanya. Nah, Oke, jadi untuk teman-teman, kita hari ini akan berdiskusi tentang konflik dan peacemaking. Tapi karena Mas Ibat ini adalah pecinta damai, jadi dia memilih pada penekanannya kepada peacemaking-nya. Gitu. Konfliknya nanti akan somewhere di sesuatu tempat. Gitu ya Mas Ibat ya. Oke, monggo Mas Ibat silakan waktunya saya berikan sepenuhnya. Mungkin bisa cerita dulu sih kenapa Mas Ibat memilih dari dua topik besar itu konflik and peacemaking. Why? Kenapa memilih fokusnya kepada peacemaking-nya itu? Baik, selamat pagi teman-teman semua. Senang bisa masuk lagi di kelas sosial ya. Kalau nggak salah saya baru sempat masuk di satu kelas, belum sempat masuk ke kelas lain, lalu terjadi COVID dan kita tidak sempat ketemu gitu. Begitupun di kelas satu lagi gitu. Senang bisa diskusi dengan teman-teman. Hari ini saya mencoba untuk menggambarkan beberapa hal yang sebenarnya minor dalam kajian psikologi pun minor. Kalau saya menyebutnya minor, artinya tidak banyak terbicarakan. Apalagi di tengah kecenderungan bisnis atau kecenderungan menjadi HRD ya, psikologi menjadi mesin HRD yang cukup besar, sehingga kemudian isu-isu sosial di lingkup psikologi itu seringkali tidak terjamah. Itu bisa dilihat salah satunya di kajian-kajian ya. Baru belakangan memang kebangkitan indigenous psychology, psikologi lokal begitu, itu membangkitkan semangat untuk menggali nilai baru yang sebelumnya tidak ada dalam psikologi lama. Salah satunya memang psikologi perdamaian ya, psikologi perdamaian. Mungkin kalau teman-teman belajar psikologi gitu, teman-teman akan ketemu beberapa tema-tema ya, kategorisasi semacam itu untuk fokus. Ada psikologi pendidikan, ada psikologi sosial, ada psikologi klinis, ada psikologi keorganisasian, PIO ya, dan macam-macam. Tapi kalau di beberapa tema ini memang psikologi sosial sejauh ini memang lebih kurang tidak begitu banyak peminat kalau saya lihat ya. Itu apalagi kemudian ada di dalamnya begitu ya, seperti psikologi perdamaian dan macam-macam. Saya kurang tahu ya secara spesifik. Kalau menduga mungkin tidak tahu lah, saya tidak mau berkomentar. Baik. Fokus. Fokus. Saya tidak perlu mengedit. Jadi pertama mungkin psikologi perdamaian pun bukan subjek yang baru ya. Dia berkembang panjang terutama setelah pasca Perang Dunia Kedua, ketika disadari bahwasanya pendekatan setiap keilmuan itu perlu berkontribusi terhadap penciptaan perdamaian. Jadi kalau dibilang hal baru tidak sebenarnya gitu kan. Tapi kemudian memang perkembangannya menjadi berbeda-beda di tahapan konflik yang beragam kayak gitu. Seperti pada Perang Dunia Kedua kita menghadapi perang yang bersenjata gitu, dengan daya rusak yang cukup masif, tapi kemudian di perang-perang setelahnya itu kita menghadapi konflik besar berupa perang dingin kan,
Perang dingin tuh nggak ada konflik pakai senjata tembak-tembakan, tapi batin orang ekonominya bertempur, dunianya merasa others gitu kan. Jadi orang itu mengelompokkan diri sebagai blok A, blok B dengan segala, kalau teman-teman saya yakin sudah kemarin mendiskusikan pasti ada stigmatisasi ya. Maka kita akan bilang jika A adalah beratribut X, maka B beratribut Y yang sifatnya kemudian binary opposition, beroposisi biner. Jika satu sifatnya superlatif, maka yang sebelahnya bersifat lebih buruk kayak gitu kan. Itu mengambil positif, sebelahnya nilainya negatif semua begitu kan. Dalam logika binary opposition kan menjadi seperti itu. Nah, perkembangan psikologi pendidikan ini memang psikologi perdamaian ini ada di banyak ruang ya. Salah satunya memang ketika muncul pertanyaan begini, apa peran psikologi ketika terjadi konflik-konflik penting? Apakah konflik-konflik bahkan yang sampai pada tingkat kekerasan? Apakah kemudian psikologi hanya bertugas untuk melakukan trauma healing? Ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman kan, umpamanya ada kebencanaan, trauma healing gitu kan, ada konflik, apakah hanya ingin masuk ke dalam ruang-ruang trauma healing semacam itu, atau itu bahasa populernya gitu ya, karena penanganan psikologis pasca kejadian-kejadian luar biasa. Nah, jadi apakah mau masuk semacam itu? Itu sebenarnya ternyata tidak. Tugas dari psikologi perdamaian itu lebih pada mempelajari situasi ini ya manusianya yang kemudian memungkinkan konflik itu terjadi, sehingga ketika sebab-sebab itu diketahui dan proses-proses psikologisnya diketahui, maka punya kemungkinan besar konflik itu bisa dicegah gitu kan. Konflik itu bisa dicegah. Nah, karena konflik itu narasi dalam bahasa yang bersifat negatif, maka sebagian diantaranya memilih untuk menggunakan idiom yang lebih positif, atau psikologi perdamaian gitu kan, peacemaking dan macam-macam. Jadi waktu dulu masih kuliah itu masih mahasiswanya Ibu Ambar, saya sempat juga mengikuti satu training panjang di Thailand waktu itu, sekolah tentang perdamaian waktu itu diselenggarakan oleh Asian Muslim Action Network, dan di sana saya melihat betapa konflik atau peacemaking itu harus tidak bisa didekati dalam satu pendekatan keilmuan. Sosiologi perlu bekerja, antropologi perlu bekerja, psikologi perlu bekerja, dan banyak terutama yang bersifat sosial ya, itu harus masuk. Nah, disinilah teman-teman kalau bertanya di mana letak pentingnya psikologi sosial, psikologi perdamaian, letak pentingnya pertama di prevensi. Prevensi sebenarnya dengan mengidentifikasi konflik itu seperti apa, kemudian bagaimana perubahan atau kondisi psikologis yang bisa menyebabkan konflik, sehingga hal-hal tersebut jika secara teoritis sudah tergambarkan, maka akan lebih mudah kemudian ketika kita melakukan merencanakan sesuatu yang sifatnya pencegahan. Nah, ketika konflik sudah terjadi, maka menjadi berbeda. Mulai dari tadi menghilangkan anasir-anasir sisa-sisa residu konflik yang tersisa pada korban maupun pelaku macam itu kayak gitu. Karena konflik itu tidak menghasilkan pemenang sama sekali pada dasarnya. Hanya menghasilkan dua kelompok yang kalah. Hanya kemudian memang yang satu berkuasa atau tidak gitu kan. Gitu. Tapi kedua-duanya sebenarnya meninggalkan luka. Gitu. Secara psikologis pasti meninggalkan luka. Sebagai contoh, kita perlu mengingat gitu kan, pada era, kebetulan saya pernah mendalami isu 65 gitu, isu politik 65, di mana di sana ada pembunuhan massal. Saya sebut aja pembunuhan massal orang yang diduga sebagai eksponen Partai Komunis Indonesia, katakanlah semacam itu. Ada jagal gitu, ada jagal. Dan pada saat melakukan penjagalan itu, pelakunya merasa dirinya sedang melakukan tugas kebangsaan atau tugas apa gitu ya, menunaikan tugas mulia untuk semacam itu. Tapi dalam perjalanan hidupnya kemudian para jagal ini juga tidak mudah, karena konflik
Nah, intrapersonalnya menjadi sangat kuat, rasa bersalah muncul, kemudian rasa telah melakukan kejahatan, mengutuk diri, atau dan macam-macam itu juga tidak selesai. Artinya kalau kita bicara konflik itu tidak ada yang menang. Jadi kalau sudah terjadi konflik maka pendekatannya menjadi berbeda dengan tadi yang pada pencegahan ya. Nah, kalau sudah terjadi konflik mulai dari penanganan pada pelaku sampai kemudian mungkin sampai pada bagaimana membangun rekayasa kognitifnya. Rekayasa kognitif itu kan macam-macam ya. Nanti terkait juga dengan ilmu-ilmu yang lain, contoh komunikasi, bagaimana membangun perspektif yang positif tentang lian, tentang orang lain gitu. Sebagai contoh, kalau seorang anak kecil lahir di satu periode di mana semua orang di sekitarnya berbicara bahwa kelompok X itu adalah sehat, tidak perlu disayangi, maka ini sesuatu yang dibawa kemudian sampai ke dewasa. Ada sampai kekerasan nggak sih? Belum tentu. Tapi begitu. Tapi tadi itu ya, saya menyebutnya sebagai eksklusi sosial tadi itu adalah bagian dari uh, apa namanya penyebab konflik Penyebab maupun konflik. bentuk lain, Ya. penyebab atau bentuk lain dari konflik kayak gitu ya. Ya. Ya, Bentuk lain berarti dari ini konflik sebenarnya. berarti ini Mas Ibat sudah mulai masuk ke diskusi tentang mengapa konflik terjadi ya, Mas. Tadi misalnya bahwa ada kalau bahasa saya yang Mas Ibat kan psikologi, saya kan sosiologi. Kalau bahasa saya bahwa ada semacam internalisasi dari orang tua atau di dalam keluarga kepada misalnya anak-anaknya gitu ya. Misalnya untuk seperti tadi contohnya misalnya kalau dari rumah. Halo, halo. Oke. Misalnya kalau di dalam rumah atau di dalam keluarga, anak sudah terbiasa melihat, mendengar, membaca bagaimana anggota keluarga mereka mendiskusikan tentang sesuatu dengan kacamata konflik, itu menjadi penyebabnya mereka bisa bertindak agresif yang berujung pada konflik itu ya, Mas. Kalau kita kembalikan dulu kepada yang prinsipil, sebenarnya manusia itu kan ingin situasi psikisnya itu pada kondisi yang homeostatis ya, tenang, cukup, merasa baik-baik saja, gitu. Nah, kondisi homeostatis ini yang kemudian perlu dicatat memiliki pisau bermata dua, kayak gitu. Keinginan menjadikan dirinya homeostatis tadi itu, jadikan dirinya terhadap homeostatis itu terkadang itu memunculkan upaya untuk ini ya baru ini kita konflik kan, upaya untuk menundukkan kelompok lain untuk memperebutkan sesuatu yang ada di sekitar dan itu terkait dengan kelompok lain dan macam-macam gitu. Tapi pada prinsipnya di basis psikologisnya itu orang sebenarnya ingin berada pada kondisi yang homeostatis gitu ya, homeostatis. Tapi pada konteks itu tadi upaya untuk mengembalikan diri pada situasi yang homeostatis tadi justru disikapi dengan cara yang kemudian memicu konflik. Ada contoh-contoh semacam ini, pada dasarnya konflik itu salah satunya muncul karena keterbatasan sumber daya, misalnya begitu ya. Petani, awalnya luas gitu, tiba-tiba sumber airnya menjelang kemarau sedikit gitu ya. Orang kan berpikir untuk homeostatis, saya perlu aman secara pangan dan ekonomi gitu dengan panen yang baik yang membutuhkan air gitu ya. Nah, ini dalam kondisi alamiah psikenya ya, alamiahnya akan berpikir begitu. Nah, tapi pemicunya apa? Terbatasan sumber daya gitu ya. Nah, saya mungkin agak kembali ke yang dasar dulu. Bahwasanya pada dasarnya homeostatis itu ingin menenteramkan, ingin menjadikan posisi pada kondisi yang sangat asik gitu, nyaman, tidak terganggu, tapi justru pada beberapa ekspresi upaya menjadi homeostatis tadi itu orang mismanage, gagal memanage dengan baik sehingga kemudian itu memunculkan konflik. Contoh yang lain, kalau kita bicara sebab konflik, coba saya upload ya, saya share screen sekalian. Oke, masuk Mbak? Yap, sip. Oke.
Oke, kalau kita lihat ya sebenarnya tadi kalau saya bilang apa namanya di konteks itu kita ingin homeostatis, tapi ekspresi untuk menjadi apa upaya untuk mendapatkan kondisi homeostatis inilah yang menyebabkannya. Tentu ada faktor-faktor tadi keterbatasan sumber daya. Kalau di sini kan juga tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, sehingga kemudian orang melakukan tindakan-tindakan. Jadi sebenarnya salah satu ini pandangan teoritik ya. Kalau ingin mencegah konflik, penuhi kebutuhan orang gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi kemudian kita harus lihat lagi, ternyata tidak hanya pada kalau yang keterbatasan sumber daya dan kebutuhan dasar itu saja yang bisa menyebabkan konflik. Katakanlah kalau kita lihat di Maslow ya, kalau kita lihat di Maslow gitu, orang pertama itu butuhnya agar perutnya kenyang gitu kan. Ini kan mahasiswa kan, kalau mahasiswa kan nggak perlu ikan banyak-banyak kan, yang penting karbonnya banyak-banyak. Karena kebutuhan dasarnya itu kenyang sebenarnya gitu. Tapi begitu sudah kenyang, naik dikit, mulai ikut praktikum sama dosennya, diikutkan, itu dapat penghasilan tambahan, mulai beli ikan gitu. Artinya kan naik-naik begitu ya. Karena ini kita diskusi sama teman-teman mahasiswa. Tapi kalau sudah sampai pada ekspresi diri, contoh, pada ekspresi diri, kompetisi menjadi ruang yang terbuka kan. Kompetisi menjadi ruang yang terbuka. Nah, saja kita akan melihat bahwasanya perubahan bertingkat dari kebutuhan konflik yang disebabkan oleh kebutuhan basic berupa rasa kenyang kayak gitu bisa naik kepada kebutuhan untuk ekspresi diakui gitu kan, bisa lagi nanti pada cara pandang. Nah kalau saya tunjukkan di sini ada juga soal perbedaan nilai gitu ya, ada soal perbedaan nilai. Jadi perbedaan nilai perbedaan nilai itu di satu komunitas gitu menganggap buang gitu kan, tentu itu tidak masalah gitu. Tapi tidak semua komunitas menganggap seperti itu. Ketika komunitas yang merasa dirinya tidak apa-apa buang angin di hadapan orang, kemudian mendatangi komunitas yang memiliki perspektif berbeda kayak gitu, maka ini akan menjadi masalah ketika itu diekspresikan. Nah karena itu upaya untuk memahami konteks konteks dari ekspresi kebudayaan yang beragam itu perlu dilakukan. Mengapa Islam di Indonesia itu seperti ini? Kenapa Islam katakanlah kalau teman-teman karena ini UIN ya, kenapa Islam di Indonesia itu punya ekspresi yang berbeda? Kenapa Islam di Arab itu punya ekspresi yang berbeda? Ya itu perlu dipahami. Jadi tidak perlu juga kita memaksakan bentuk di mana meskipun Islam itu munculnya di tanah Arab gitu, kita tidak perlu juga memaksakan segala bentuk ekspresi kearaban itu dibawa, tidak perlu juga, karena agama sedang berdialog gitu ya. Agama sedang berdialog dengan nilai-nilai yang ada di lokal. Nah, belum lagi soal kepercayaan. Nah, kalau ideologi saya nggak perlu jelaskan karena teman-teman ada di sosiologi. Saya pikir saya nggak perlu jelaskan. Tapi kalau kalau hal-hal seperti ini kan sifatnya sudah tidak lagi kita membicarakan sesuatu yang sifatnya basic needs saja. Kalau sudah sebenarnya kalau pokok pikiran dalam psikologi sosial itu kan salah satunya individu dalam lingkup sosialnya, dan salah satu yang didiskusikan adalah relasi sosial, baik itu individu maupun kelompok. Nah, kalau kita melihat sebenarnya konflik itu, kalau kita bicara nilai tadi, kita akan bicara juga bagaimana levelingnya. Saya tunjukkan levelingnya. Level itu. Nah, ini yang pertama itu intrapersonal ya. Intrapersonal, Mbak Ambar merasa galau gitu kan. Teman-teman mahasiswa gitu, masa aku berangkat kuliah nggak ya? Aduh, di sebelahku kalau duduk gitu, ini ya bikin senawan ya konco gue. Jadi tidak sampai ini. Jadi atau kemudian merasa konflik batiniah mungkin ya. Konflik batiniah gitu ya. Penyelesaiannya gimana? Ya ke psikolog. Saya ini ke psikolog atau mencari pendekatan-pendekatan tanpa ke psikolog atau ke psikiater yang kemudian bisa menjadikan dirinya bisa menjawab konflik-konflik intrapersonalnya kan. Tapi kegagalan memanage konflik intrapersonal itu bisa menjadi sumber dari konflik selanjutnya. Contoh begini, teman-teman tinggal di kos gitu ya, mahasiswa tinggal di kos, kamar sebelahnya kemudian tidak
nyetel musik itu kan bisa jadi konflik apa namanya interpersonal nantinya. Tapi kemudian konflik interpersonal itu kan setelah sekian lama diinternalisasi oleh teman-teman menjadi ketidaknyamanan, ketidak yang lain-lain itu, ya kemudian bertemu orang lain pun diekspresikan sama, seakan-akan berhadapan dengan musuh semua gitu. Bisa jadi. Nah, termasuk kemudian yang kedua perlu melihat misalnya konflik itu pada level individu ke individu itu yang disebut dengan interpersonal. Contoh saya mungkin bisa berkonflik dengan Bu Ambar, gitu. Saya bisa berkonflik dengan salah satu atau dua mahasiswa. Sebabnya apa? Sebabnya macam-macam tadi mungkin. Mahasiswa duduk sebangku gitu merasa dicontek itu bisa berantem kan gitu. Atau kemudian orang di sekolah gitu merasa terganggu dengan sikap orang lain itu bisa menjadi apa namanya? Menjadi konflik juga. Nah, tapi kemudian kalau kita bicara psikologi sosial dalam sudah keluar dari kotak individunya, di mana ada kelompok-kelompok gitu, kita akan melihat di sini ada apa namanya, ada lingkup namanya intragroup. Oke, katakanlah ini kelas A atau kelas B gitu kan. Begitu absen dibuka itu kan itu sudah grouping sebenarnya. Teman-teman memilih kelas A atau kelas B itu kan aksi bebas dan pikiran bebas ya. Nggak ada yang memaksa untuk ini. Paling pertimbangannya kita dosennya pernah orang gitu kan. Atau ada yang saya kenal tidak begitu. Itu pertimbangan-pertimbangan. Tapi itu kan sudah melakukan proses di mana grouping ya. Grouping, mengelompok gitu. Nah, pada konteks itu teman-teman nanti akan melihat bagaimana katakanlah ketika sudah berkelompok pun konflik itu level sangat bisa terjadi. Contoh dibagi lagi sama Ibu Ambar jadi 4 kelompok gitu. Diminta bikin tugas gitu. Work from home gitu, kuliah dari rumah, bagi-bagi tugas karena jauh gitu. Yang satu merasa mengerjakan banyak, yang satu mengerjakan sedikit tapi diam-diam saja tetap bahagia. Nanti ada yang ngerjain begitu kan. Bisa terjadi apa namanya konflik kan, bisa terjadi konflik. Ya kemudian grouping atau membentuk kelompok baru itu saya ingin katakan punya risiko juga apa namanya punya risiko ada konflik gitu. Karena itu kalau orang membuat organisasi, kalau orang membuat apa namanya kelompok, maka penting betul dari awal untuk memikirkan bagaimana mitigasi atau pencegahan dari situasi-situasi yang bisa menyebabkan konflik. Nah, baru yang ketiga itu intergroup. Jadi intergroup ini yang paling jamak ya, konflik antar agama, konflik antar golongan, konflik antar apa namanya, antar kepercayaan. Nah ini yang jamak kita temukan kayak gitu. Nah kalau teman-teman melihat apa namanya intergroup ini tadi, kalau teman-teman bicara intergroup, sekarang kita itu tidak berada pada intergroup yang sifatnya tunggal. Atau begini teman-teman. Contoh begini, ada intergroup yang dibangun basisnya karena sumber daya ya. Ada apa namanya intergroup, tapi ada juga intergroup yang terbentuk karena persamaan nilai. Contoh. Sehingga kalau kita sebut in group atau orang yang sesama kita dalam satu kepercayaan, satu kelompok begitu, itu bagian dari kita. Yang disebut dalam mungkin bahasa sosiologi juga sama, in group dan out group ya. Sama. Kalau apa namanya sehingga apa tendensi dari kalau di dalam psikologi sosial itu ada proses namanya kategorisasi sosial dengan pengelompokan sosial. Nah, proses pengelompokan sosial ini punya risiko. Salah satunya adalah yaitu tadi namanya ini disebut dalam psikologi sosial itu disebut sebagai in group favoritism. Favoritisme terhadap seseorang yang berada dalam kelompoknya. Jadi, anak emas gitu ya? Tepatnya begini, karena kita itu sekelompok, karena kita sama punya nilai yang sama, kita yakini sama, dan itu baik, gitu kan. Sehingga kemudian ketika bertemu dengan kelompok lain, kecenderungannya adalah, nah ini sudah dipelajari oleh teman-teman, untuk menstigma. Kelompok kita mah begini, kelompok itu mah begitu, gitu kan. Jadi jangan sampai pada nilainya dari contoh barusan itu dari penggunaan intonasi
kita akan mudah melihat bahwasanya orang membahasakan kelompok lain itu dengan intonasinya aja sudah bisa kita bisa lihat. Iya, iya, Kira-kira iya, ini iya. positif atau negatif begitu ya. Iya. Nah, sehingga teman-teman Sentimennya. sentimen. Yang pertama ada stigma gitu kan, ada persepsi apa namanya, kalau induk favoritisme itu gini, memandang kelompoknya, evaluasi, sementara memandang outgroup atau kelompok lain, gitu ya, bervaluasi negatif. Makanya jangan heran kalau ada kelompok keagamaan A, ejek-ejekan dengan kelompok keagamaan B, gitu kan, terus ejek-ejekan dengan kelompok keagamaan C, gitu kan, padahal kita nggak tahu juga mana yang masuk surga kan. Itu. Jadi contohnya begitu. Ini secara logika itu karena sebabnya itu tadi. Begitu. Mungkin ada kemana lagi kita mau diskusi? Oke. Kalau tadi kan disebutkan beberapa alasan atau beberapa penyebab ya, kenapa konflik terjadi gitu. Soal mulai dari apa namanya masalah sumber daya, kemudian masalah ideologi sampai ke hal yang paling tinggi itu kalau kita bikin levelnya, hal yang paling tinggi itu ada di soal keyakinan dan ideologi karena kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kemudian yang akan kita lakukan adalah aktualisasinya. Aktualisasi itu diwujudkan dari bagaimana kita memikirkan siapa kita, siapa kelompok kita, siapa kamu, siapa kelompokmu. Kira-kira kayak gitu ya, Mas? Ya, betul sekali. Jadi ada yang sifatnya basic gitu, ada yang sifatnya basic need begitu. Ya orang memenuhi kebutuhan perut lah, katakanlah begitu. Nah, ada yang levelnya sudah ke aktualisasi, ada yang levelnya sudah kepada ini ya, orang bagaimana agar mendapatkan nilai yang positif. Tapi kira-kira kalau dibalikkan kepada yang dasar tadi, semua upaya itu sebenarnya bagian dari keinginan individu sampai pada kondisi yang homeostatis, kan? Nyaman. Itu tadi ekspres jalan menuju kondisi homeostatis tadi itu berpotensi menyebabkan konflik atau kemudian kesalahan mengambil langkah tadi itu menyebabkan konflik. Oke, jadi saya menggarisbawahinya bahwa di psikologi sosial berbeda dengan di sosiologi, misalnya kalau kita sosiologi juga punya pembahasan tentang konflik tentu saja, tapi membedakannya dengan psikologi adalah di dalam psikologi sosial yang mungkin saya bisa menyebutnya yang memicu kenapa terjadinya konflik itu karena kebutuhan untuk membuat diri nyaman itu terusik gitu, kira-kira seperti itu. Entah itu diusik oleh dianya sendiri atau diusik oleh sesuatu dari eksternal gitu. Tapi intinya dia merasa galau tadilah karena jadi galau gitu. Sementara kalau di sosiologi nanti teman-teman juga akan belajar tentang apa namanya teori konflik, sosiologi konflik dan seterusnya. Konflik itu terjadi lebih karena sesuatu yang ada di luar diri ya, entah itu dari struktur, dari norma, dari soal kemiskinan, soal apa, tapi itu bukan, mungkin tidak terganggu secara psikologis, kalau dalam kajian psikologi sosiologi ya Mas, mungkin secara psikologis dia nggak apa-apa lah, aku ya uripku ya segini kira apa-apa, tapi orang sosiologi kan melihat bahwa misalnya si miskin itu dia terpaksa menjadi seperti itu karena ada aturannya, karena dia tidak bisa punya akses ke pekerjaan dan seterusnya. Kira-kira gitu ya Mas ya, untuk membedakannya dengan psikologi. Benar ya? Satu sisi memang karena psikologi itu melihatnya gitu kan dari aspek di konteks individu ya kayak gitu. Kemudian ada yang bersilangan, contoh begini. Jadi ada dalam konteks tadi kalau kita bicara kenapa konflik tadi itu apa namanya kita kan kemudian akan bicara soal bagaimana ekspresi. Jadi contoh begini. Kalau kita sama-sama berada pada kondisi di mana itu kita sama-sama membutuhkan air untuk pertanian, gitu. Maka kondisi individunya akan sangat menentukan. Contoh begini, tindakannya menjadi menentukan. Untuk menyelesaikannya, gitu, apakah saya akan langsung melakukan agresi? Jadi kalau saya bilang apa namanya agresi itu ya, maka kita sedang bicara membuat kelompok lain itu langsung apa namanya apa ya itu tunduk pada keinginan kita kan gitu, kira-kira begitu. Atau kemudian dengan cara-cara yang sifatnya lain semacam itu.
Jadi kalau boleh dibilang lingkup tadi itu, lingkup apa namanya, perbedaan lingkupnya sebenarnya ada yang beririsan, tapi mungkin ada yang berbeda mungkin ya, karena juga pendekatannya mungkin berbeda. Kalau sosiologi mungkin nanti bicara struktur, bicara konflik itu, kalau tergantung teorinya juga ya. Kalau di konstruksialisme bicaranya karena itu structurally constructed gitu kan, dikonstruksi setelah sekian lama gitu kan, macam-macam. Tapi saya ingin menekankan begini, dalam psikologi sederhananya begini, kalau kita mau menerjemahkan, ada proses psikologis yang menyebabkan konflik. Nah, gitu saja, kira-kira gitu. Kata kuncinya. Ada proses psikologis yang menyebabkan konflik. Baik itu, jadi begini, ideologi itu sama atau beda? Itu apa namanya, sosiologi akan bahas itu. Ada paradigma yang berbeda, ada ideologi yang berbeda gitu ya. Tapi kalau psikologi ketika menghadapi apa namanya perbedaan, contoh perbedaan ideologi ini, dia sebenarnya akan lebih banyak membicarakan bagaimana individu itu melihat perbedaan itu dan kemudian bagaimana perbedaan itu masuk ke dalam dirinya, gitu ya, dan kemudian diekspresikan lagi. Makanya tadi saya bilang dalam pembentukan in group dan out group, salah satu proses yang paling yang muncul di dalam psikologi sosial itu disebut sebagai favoritisme grup, kelompok gitu ya, orang yang sekelompok. Artinya begini, secara psikologis orang akan nyaman untuk berada di samping orang yang memiliki kesamaan atribut. Jadi gitu. Ya. Gitu? Sebentar. Ada orang sebentar Mas. Mau ngingetin aja soal kesamaan, like and dislike itu kita sudah bahas ya buat teman-teman yang di kuliah ini, kita sudah bahas di materi lalu beberapa minggu yang lalu. Bagaimana orang, kalau dalam konteks ini adalah bagaimana orang saling tertarik, itu juga karena kesamaan. Tapi dalam konteks ini favoritism in group itu, kesukaan di dalam kelompok itu kan juga terjadi karena kita relate, kita chemistry-nya masuk kayak gitu kan, kira-kira gitu ya bahasa gaulnya. Oh iya, iki metu chemistry-nya aku ngomong karo kowe iki aku frekuensinya nyambung dan sebagainya. Gitu. Karena itu nanti akan bergerak dari yang besar ke yang kecil. Saya ilustrasikan aja ke cerita Ibu Ambar. Kalau Ibu Ambar ketika pertama kali berangkat ke Australia, saya yakin yang dicari pertama adalah kategori besar, orang Indonesia. Jadi sebisa mungkin pertama ketemu orang Indonesia kan, karena kategorinya masih masuk kategori besar itu. Nah, ketika perjalanan sekian lama, ketemu banyak orang, bahkan mulai kategorisasi sosial yang ada di dalam dirinya berfungsi itu. Apakah ini cocok nggak dengan ideologi saya begini, cocok nggak dengan cara keagamaan saya begini. Akhirnya kan yang tadi itu secara awalnya besar, tadi kan menjadi semakin kecil, terseleksi, akhirnya kita tahu the real in group itu siapa. In group siapa, kira-kira kan begitu. Tapi membentuk in group itu, saya ingin katakan teman-teman ya, membentuk in group itu, membentuk in group itu tidak selalu berpotensi atau tidak selalu akan menimbulkan konflik. Di sanalah kemudian apa namanya kita akan melihat, misalnya nilai dari in group itu penting. Kita melihat banyak bermunculan kelompok-kelompok keagamaan yang kemudian contoh mengajarkan penghormatan terhadap nilai yang lain. Oke, kita nggak apa-apa berbeda dengan mereka, tapi kita hormati. Ini bentuk in group, saudara. Grouping. Gitu ya. Artinya kemudian tugas kita itu menemukan contoh-contoh semacam itu. Bagaimana perspektif itu beroperasi. Nah, jadi kognisi manusia itu menentukan cara cara berperilaku manusia. Bagaimana pengkondisian itu menentukan cara berperilaku. Sehingga kemudian psikologi perdamaian sekali lagi salah satu tugasnya adalah membangun konstruk-konstruk semacam itu. Tugas satu lagi adalah memahami bagaimana itu bisa masuk bisa nempel ke orang gitu kan. Bisa nempel ke orang. Nah, bagaimana membangun
pencegahan konflik. Kalau dalam perspektif sosiologi mungkin salah satunya membangun struktur gitu, struktur jaringan pengamanan sosial semacam itu dibangun, semacam itu ya mungkin. Tapi mungkin kalau dalam perspektif psikologi kita perlu contoh bagaimana membangun kognisi yang punya perspektif berkeadilan meskipun menghadapi kelompok yang berbeda-beda. Itu perspektif itu salah satu pendekatan yang bisa digunakan kayak itu, Mbak. Oke, Mas Ibat, ini menarik sih kita membahas tentang memang di dalam kita diskusi itu paling awal yang harus kita pahami adalah akar sebenarnya kan, akar masalahnya atau akar penyebabnya itu apa, dan kita menurut saya sih ini sudah cukup komprehensif lah diskusi tentang mengapa terjadi konflik, mengapa konflik muncul dalam konteks atau dalam kajian psikologi sosial. Tapi nanti teman-teman mungkin bisa memperdalam sendiri untuk diskusi atau mencari penyebabnya, karena dalam dunia yang terus berkembang ini kayaknya apa yang disampaikan di buku-buku teks itu akhirnya menjadi ketinggalan zaman juga sih. Nanti silakan dia. Nah, mungkin yang lebih ini Mas, pertanyaan terakhir aja, kalau misalnya memang konflik itu terjadi karena dalam tanda petik kegalauan di dalam tubuh, di dalam diri seorang individu yang kemudian dia mencari dalam upaya kegalauan itu terjadi karena dia berusaha untuk menyamankan dirinya tadi, kemudian prosesnya dia mencari nyaman itu ternyata harus bertentangan dengan orang lain, bertentangan dengan kelompok lain, kira-kira kan seperti itu. Nah, lalu kajian psikologi sosial mensikapi hal itu seperti apa? Artinya bagaimana misalnya kalau terjadi hal seperti itu, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mencari jalan keluarnya supaya proses penyamanannya tetap terjadi, tapi benturan-benturan dengan orang-orang di luar dia itu bisa terminimalisir lah paling nggak. Pertama saya ingin katakan begini, sebelum jauh ke sana ada yang perlu dipahami, itu punya dari sisi psikologis ya, itu punya punya risiko. Contoh begini, orang yang punya konflik besar keluarga mungkin, atau orang punya konflik besar di di lingkupnya saja. Ketika menarik diri, menjauhkan dari, menutup diri, menjadi introvert dan macam-macam gitu, dia punya risiko loh. Begini, bisa saja dia menjadi macam-macam, bisa saja menjadi depresif, gitu ya. Atau kemudian bisa punya self destructive behavior, suka itu contoh. Artinya perlu dipahami juga karena pembahasan psikologi ya, jadi perlu ngelihat dari konteks itunya juga menurut saya. Yang kedua, sebenarnya kalau orang withdrawing itu bisa menjadi begitu, tidak menyelesaikan, tidak membicarakan, diempet itu ya, ditimbun sendiri, ditahan, itu bisa menjadi seperti itu. Nah, yang kedua, berhadapan dengan perbedaan tadi, upaya dominasi. Kalau upayanya dominasi, yang terjadi adalah agresi. Agresi itu terjadi karena orang merasa dia itu bisa mendominasi sesuatu. Logikanya kan begitu. Kalau merasa lebih kecil nggak mungkin orang berani agresi gitu kan, kira-kira kan begitu. Kalau dia mau agresi itu, dia berteman dulu ke yang dikira-kira bisa menjadi sekutu untuk melawan orang yang dalam tanda petik lebih besar tadi itu. Jadi kalau sifatnya begitu. Bagaimana kalau orang itu juga tidak semua ya. Kalau kita masuk ke ruang kerja, ke ruang apa itu, kita akan berhadapan dengan, tadi saya menyebutnya ada kontestasi ya. Kontestasi itu kan pada beberapa hal memunculkan pergesekan atau konflik gitu ya. Dan tidak semua juga, itu harus dihindari. Engagement dalam konflik itu terkadang itu lebih menyehatkan. Selama tadi berpikir rasional dan mampu mengukur keterbatasan dan macam-macam. Kenapa? Orang kemudian bisa belajar banyak dari proses-proses itu, kayak gitu loh. Jadi ada contoh-contoh begini, ada kekerasan antar kelompok, yang kemudian membuat kelompok ini terpisah panjang.
apa namanya, dari satu kelompok. Pada sebelumnya enggak ya, katakanlah. Dapat cerita di Maluku dan macam-macam kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana mendamaikan? Mereka sudah damai kok. Damai. Tapi yang saya sebutkan tadi, efek dari konflik itu masih tersisa. Rasa curiga, rasa apa. Nah, kalau kita bicara apa namanya, contoh, negara memediasi, arbitrase itu memutuskan harus damai gitu. Mereka memediasikan dua-duanya harus saya mengajukan ini, oke, dicari titik tengahnya, itu mediasi pihak ketiga kan. Kalau pihak ketiganya sudah menentukan kalian harus begini, itu kan arbitrase. Sifatnya kan begitu. Nah, kondisinya sudah damai, tapi itu tidak menyelesaikan kondisi batiniah individu maupun kondisi batiniah kelompok. Karena kondisi batiniah kelompok itu adalah ekspresi dari kumpulan kondisi batiniah individu. Jadi tidak akan selesai. Contoh, kelompok A itu pernah nyerang kita. Kamu ingat ya nak? Itu diulang, diresonansi lagi. Nah, salah satu tugas pentingnya adalah mungkin kalau bicara itu kita bisa apa? Ya, seperti ini. Bagaimana kita bisa memeriksa residu-residu yang sudah terjadi pada konflik sosial ini, contoh. Kemudian dan bagaimana membuat pendekatan yang kemudian secara pelan-pelan mengikis. Kalau itu tidak dilakukan, kalau dendam itu tidak didekatkan, tidak diputus gitu mata rantai kebenciannya, maka suatu ketika ada pemicu lain, maka akan segera pecah lah. Jadi apalagi kalau sifatnya sudah akumulatif ya. Kalau sifatnya sudah akumulatif, maka ledakannya mungkin bisa jauh lebih besar dengan segala imajinasi gitu ya, dengan segala imajinasi tentang kelompok lain yang dihargai dengan kebencian, ada pemicu gitu, maka hal kecil pun bisa menyebabkan kondisi yang besar. Nah, teman-teman, kalau saya ingin mengatakan begini, sekali lagi, kalau ingin bicara pendekatannya, ruang kerjanya mungkin satu bisa bekerja di ruang prevensinya ya. Kedua, bisa bekerja pada ruang ketika konflik itu sudah terjadi. Karena teman-teman sosiologi kan tidak akan melakukan konseling ya. Karena konseling itu tugasnya konseling psikologi gitu. Itu psikolog lah. Saya saja yang masternya psikologi nggak boleh konseling kan. Harus kuliah dulu. Harus kuliah lagi. Dan itu menyebalkan kuliah lagi. Nah, jadi maksudnya sudah tidak cukup tenaga kalau untuk kuliah lagi. Jadi maksud saya teman-teman, sehingga kemudian perspektif psikologi sosial ini setidaknya begini, untuk teman-teman di sosiologi ya, memberikan perspektif bahwasanya proses individual dan batiniah itu juga terjadi di ruang-ruang konflik. Sehingga kemudian kita tidak hanya kaku melihat ada struktur, ada ketidakadilan, gitu ya, ada ada dominasi kelompok kepada kelompok lain, begitu. Dalam konteks ada akses yang berbeda antara kelompok ini dengan kelompok lain. Nah, artinya kemudian teman-teman semoga dengan pengetahuan yang sifatnya psikologis ini, teman-teman melihat bahwasanya konflik itu punya unsur yang intangible juga. Nggak teraga. Dia hidup dalam batiniah individu, ketika dikumpulkan banyak-banyak, hidup dalam batiniah kelompok yang disebut dengan grup tadi itu. Nah, grup itu kan representing values gitu kan, menampilkan nilai, representing perspektif, itu. Sehingga wajar ketika satu kelompok itu anggotanya kepitek, yang lain akan teriak. Jadi semacam itu sih kalau dalam konteks kerja teman-teman di sosiologi ya. Artinya, kalau kemudian dengan keterbatasan tertentu, saya sangat menganjurkan untuk kerja multidisipliner, kerja partners gitu. Jadi multi bidang ya, dengan orang yang memang berpengalaman. Tapi setidaknya kan begini, dengan perspektif ini teman-teman sudah paham, oh ada perspektif yang semacam ini, dan tahu kepada siapa nantinya perlu bekerja ketika melakukan gitu.
Terima kasih Mas Ibat, penjelasannya sangat detail ya. Artinya dengan informasi tentang atau pengetahuan baru, bukan baru sih, tapi pengetahuan tambahan bahwa konflik atau bukan cuma konflik sih menurut saya, konflik kemudian materi-materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya soal cinta-cintaan, soal bagaimana menolong, kenapa menolong dan seterusnya kayak gitu-gitu kan ada nih di pembahasan kita yang minggu lalu ya. Itu sebenarnya bukan semata-mata karena kita tidak bisa memaknai itu hanya semata-mata karena persoalan impuls dorongan dari dalam diri saja atau sebaliknya karena ada tekanan dari luar kayak dipacok-pacok kayak misalnya gitu kalau pacaran cita-citanya, tapi juga ada aspek-aspek lain yang itu turut mempengaruhi bagaimana seorang individu itu akan bersikap dan berperilaku, kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya sih poin pentingnya pengetahuan ini, terutama buat teman-teman di sosiologi, dengan pemahaman yang seperti ini juga akan lebih melihat bahwa ketika sesuatu terjadi, dua perspektif ini bisa dipakai untuk lebih jadi pemahamannya, penjelasannya juga akan lebih kaya, lebih komprehensif, kira-kira seperti itu. Itu sih menurut saya ini, tapi ini menurut kalau tentang sosiologi apa namanya konflik misalnya, maka nanti akan terasa dan tanda petik akan kerasa deh bedanya dari yang kita diskusikan sekarang dengan apa yang dibahas dalam sosiologi konflik, nanti akan kerasa. Nanti kalau kalian sudah masuk, kalian coba deh rasakan apa bedanya, kenapa harus ada sosiologi konflik, kenapa ada sosiologi psikologi konflik, psikologi perdamaian, ada sosiologi perdamaian, itu akan kerasa banget. Sekarang sih mungkin nggak tahu, mungkin belum, tapi nanti akan kerasa. Semoga. Semoga bisa membedakan ya. Gitu. Oke, Mas Ibat. Ini tipis-tipis soalnya. Ya. Baik, mungkin itu dulu Mas Ibat dari diskusi kita sudah lebih dari kayaknya sudah ada 1 jam ya. Semoga nanti bisa dipahami oleh teman-teman. Saran saya apa yang kami diskusikan hari ini pagi ini itu menjadi pemicu sebenarnya, menjadi pemicu bagi teman-teman mahasiswa psikologi sosial yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam misalnya seperti itu, atau ditambah. Jadi yang sudah disampaikan oleh Mas Ibat tadi, yang kemudian sebagian sudah saya tambah, itu juga nanti bisa ditambah dengan apa yang Anda temukan, apa yang Anda pelajari, apa yang kalian baca, kalian rasakan, kalian alami misalnya seperti itu jadi saling menambah, jadi nggak hanya dari kami saja. Seperti itu. Mas Ibat mau sebelum saya tutup mungkin ada yang mau disampaikan Mas Ibat? Mungkin tadi ya sebenarnya lebih ke sederhananya teman-teman nggak perlu pusing dengan dengan pembedaan sosiologi perdamaian maupun psikologi perdamaian. Setidaknya dengan pengetahuan ini yang seperti saya sampaikan tadi, teman-teman menjadi tahu lingkupnya dan kemudian menjadi tahu dengan siapa bisa bekerja sama kemudian gitu kan, dengan siapa bisa bertanya ketika ruang pengetahuan itu tidak sepenuhnya dikuasai semacam itu. Jadi pentingnya multidisipliner diskusi multidisipliner semacam ini kan adalah mengetahui relasi satu pengetahuan dengan pengetahuan yang lainnya, satu bidang dengan bidang yang lainnya, sosiologi dengan bidang psikologi. Dan kalaupun duduk di satu kelas yang bersama, mungkin temanya sama, mirip-mirip begitu kan, karena sama-sama sosiologi pendidikan, sosiologi perdamaian dengan psikologi perdamaian pasti akan mirip-mirip begitu. Tapi kemudian yang penting agak diperhatikan adalah perbedaan subjeknya di mana. Karena ini yang menjadi biar nggak ketukar-tukar nanti. Tapi begitu teman-teman. Menurut saya sih bukan sesuatu yang sulit untuk melihat keduanya, tapi secara umum itu tadi. Tujuan dari proses ini lebih pada untuk menunjukkan ke teman-teman bahwasanya bidang keilmuan lain juga bekerja untuk isu yang sama, bekerja pada ruang yang sama, sehingga kita tahu menyelesaikan atau bekerja pada isu itu dengan siapa kita bisa mencari dan saling mengetahui. Oke. Terima kasih Mas Ibat atas waktunya, atas sharingnya, pengetahuan, pengalaman, dan informasi-informasi baru. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman.
teman-teman. Mungkin untuk ya untuk hari ini kita dulu sampai di sini. Nanti ketemu lagi kawan-kawan di kelas yang lain ya. Semoga kita semoga pandemiknya segera selesai karena saya kangen banget ketemu dengan mahasiswa. Aku masih ini sudah 2 bulan saya nggak ketemu. Sampai itu iya betul. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya kepada mahasiswa saya. Ini semoga nanti di pandemik segera segera selesai, kemudian kita bisa ketemu lagi, kita bisa berinteraksi dengan lebih intensif dengan diskusi yang lebih juga menarik. Dan lebih dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.